Shalom Bapak Ibu dan Saudara Jemaat GKJ Bambu Kuning yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Sudiman dari kelompok Duta, dan pada kesempatan saat ini saya akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga saya. Kesaksian saya dasari dari Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesaksian saya awali ketika saya menikah dengan istri saya di tahun 2001, tepatnya di bulan Desember. Setelah 1 bulan menikah, istri saya positif hamil, dan itu tentu membuat sukacita yang besar bagi saya dan istri. Tetapi kemudian setelah 2 bulan, istri saya mengalami keguguran. Pasti membuat hati saya dan istri sedih, ya. Tapi di tahun yang sama, Tuhan memberikan kembali kepada istri saya untuk positif hamil lagi, ya. Kemudian setelah 3 bulan, ternyata perkembangan janin yang ada di dalam rahim istri saya tidak berkembang dengan baik, dan oleh saran dokter harus dikuret, harus dikeluarkan kembali. Tentu hal ini sangat membuat kami bersedih dan berduka. Kemudian setelah itu dokter menyarankan untuk kami membawa hasil daripada kuret itu ke laboratorium. Dari situ diketahui bahwa istri saya mengalami kekentalan darah, atau dalam istilah medisnya adalah ACA. Jadi ACA ini mudahnya begini, bahwa janin yang ada di dalam kandungan itu dianggap sebagai musuh, sehingga tubuh membuat pertahanan diri, memperbanyak sel darah putihnya, sehingga sel darah merahnya menjadi kental. Oleh saran dokter, disarankan supaya nanti ketika hamil harus segera ke dokter darah. Bapak, Ibu yang dikasihi dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah berjalan kurang lebih 8 tahun berikutnya, baru kemudian istri saya kembali positif, ya. Saat itu sebenarnya saya dan istri saya khususnya, ya, mengusulkan kepada istri bagaimana kalau kita mengadopsi anak, karena saya ketika tua nanti pasti saya punya harapan ada anak yang ada tempat kami yang memelihara kami lah, gitu. Kemudian istri saya bilang kepada saya, "Mas, saya pernah hamil. Saya punya keyakinan bahwa saya akan punya anak dari rahim saya sendiri." Dan betul, Bapak, Ibu, dan jemaat semuanya, setelah 1 tahun dari perkataan itu, Tuhan membuat istri saya kembali positif hamil. Kemudian cepat-cepat kami bawa ke dokter darah yang adanya di rumah sakit di Cikini sana. Kemudian dari dokter darah diberikan obat yang untuk mengencer darah yang diminum. Demikian juga diberikan obat yang harus disuntikkan ke dalam perut istri saya setiap hari 2 kali, di sebelah kiri, kemudian pindah ke sebelah kanan, pindah ke sebelah kiri, pindah ke sebelah kanan, terus selama 9 bulan. Kalau tingkat kekentalannya tinggi sekali, maka penyuntikannya itu dalam sehari bisa sampai 3 kali. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian dokter menanyakan, "Ini obatnya siapa yang mengganti?" Saya katakan, kalau dari
yayasan atau dari tempat kami saya bekerja itu hanya diganti beberapa kali saja karena plafonnya memang tidak cukup. Kemudian dokter menyarankan, oke, kalau begitu saya carikan obat yang harganya yang bisa terjangkau gitu. Karena memang obat untuk suntik pengencer darah itu lumayan mahal gitu. Ya kemudian betul, jadi setiap bulan kami harus selalu kontrol ke dokter, dibawain obat ya untuk suntik ya. Dan juga suntikan itu kurang lebih 30 biji setiap 30 lebih ya, bahkan untuk setiap bulannya untuk menyuntik perut istri saya, dan itu dilakukan sendiri oleh istri saya setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah perjalanan waktu sampai pada saatnya istri saya melahirkan, dan puji Tuhan semua bisa berjalan dengan baik, tapi harus melalui proses sesar. Karena kelahiran itu harus diperhitungkan benar saat pemberian obat terakhir dengan sampai saat kelahirannya, sehingga nanti tidak terjadi terlalu kental atau terlalu encer. Kalau terlalu kental juga berbahaya, tapi kalau terlalu encer juga berbahaya, terjadi pendarahan terus ya. Kemudian pada bulan Juli 2011 ya, istri saya mengalami kelahiran ya, anak saya secara sesar. Kemudian karena memang umurnya belum cukup, memang bayi ini akhirnya harus dirawat di rumah sakit terlebih dahulu. Kemudian ibunya boleh pulang dulu ya. Kemudian setelah beberapa hari anak saya boleh diajak pulang, tapi kondisi istri saya yang gantian kurang bagus. Dari bekas operasi sesar itu masih ada luka, dan luka itu masih sering mengeluarkan darah sedikit-sedikit gitu ya. Kemudian kasih obat, tutup lagi gitu. Tapi suatu pagi itu keluarnya darahnya banyak banget, dan saya panik ya. Saya teriak-teriak, kemudian tetangga menolong saya untuk membawa istri saya ke rumah sakit. Dan saya lihat istri saya wajahnya sudah pucat gitu ya, sudah agak menguning gitu. Ini kenapa gitu? Kemudian sama rumah sakit, wah ini kekurangan darah. Akhirnya diberikan transfusi darah untuk istri saya. Setelah diberikan transfusi darah, kemudian dicek semuanya, kemudian dokter bilang ini harus dioperasi kembali. Jadi dioperasi sesar lagi untuk yang kedua kali. Karena dari hasil itu ya, yang pertama itu ternyata masih ada lubang yang mengeluarkan darah. Akhirnya dioperasilah istri saya untuk kedua kalinya, operasi sesar. Dan saya sebenarnya berpikir, wah ini ada yang gak beres dengan rumah sakit ini tuh. Tapi Tuhan ingatkan saya untuk tetap bersabar ya. Kemudian saya melihat dari biaya yang dikeluarkan di operasi yang kedua itu, ternyata biaya dokter itu dinolkan. Dari situ saya melihat etikat baik dari rumah sakit ini ya, dan akhirnya selamatlah istri saya. Dan saya tidak melakukan suatu tindakan apa-apa juga ke rumah sakit, karena semua sudah dilakukan dengan baik. Akhirnya lahirlah anak saya dengan selamat, dan kami boleh bersyukur Tuhan masih mempercayakan anak itu kepada saya dan kepada istri keluarga kami. Dan anak saya ini saya kasih nama Karian Lasar, yang artinya adalah anak anugerah yang akan ditolong oleh Tuhan. Itulah kesaksian saya begitu merasakan bahwa Tuhan sangat baik bagi saya. Tuhan menolong saya, segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kalau sebelumnya saya hanya mendengar dari kata orang, pada saat itu juga saya boleh merasakan bahwa kembali ke dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-5 tadi, bahwa saya sudah merasakan sendiri
segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam keluarga saya. Inilah kesaksian saya. Mudah-mudahan boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saudara semua. Saya terus berdoa juga untuk pasangan-pasangan yang merindukan keturunan. Tetap berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik bagaimanapun juga jalannya. Inilah kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.